Baik, Bapak Ibu kita lanjut. Ini sekarang sudah jam 20.20 ya, jadi kita masih bisa. Kita melihat lagi bagian kedua prinsip interaksi sains dan teologi dengan melihat fungsi dari neuroteologi sebagai jembatan antara sains dan agama dan teologi maksudnya. Nah, di sini tadi kita supaya melihat evaluasi pentingnya pendekatan neuroteologi sebagai jembatan dan ada tantangan dan juga ada peluang dari neuroteologi ini. Jadi dia tidak netral sebenarnya. Tadi sudah saya ini juga bahwa kita akan bicara konsepsi neuroteologi, bagaimana konsepsinya, dan interaksi sains agama dan neuroteologi itu ada konflik, ada hubungan yang bebas, ada dialog dan ada integrasi. Kemudian ada perkembangan keilmuannya dan juga tantangan dan peluang dari neuroteologi terhadap teologi dan agama. Dan juga kajian sebenarnya yang mana dan harapan apa sih yang bisa didapat dari neuroteologi ini. Jadi ini hal-hal yang bisa kita lihat dan nanti ada tugas mahasiswa lagi. Jadi tadi semua sudah 20% selesai ya tugasnya. Dan dapat 2 poin UTS. Puji Tuhan. Semua orang yang rajin itu selalu dapat upah. Itu dia punya prinsipnya. Ya, kita lihat di pengantar ini bahwa neuroteologi ini bidang studi interdisiplinarian, jadi banyak bidang sini, terutama psikologi dan neuroscience dan teologi. Tapi sebenarnya di dalamnya juga kita harus bicara biologi, sosiologi, ada kedokteran, antropologi dan filsafat, karena semua kait mengait sebenarnya. Nah, filsafat itu kan temannya teologi ya kan, tidak harus kelihatan, tapi itu soal-soal berpikir dan aksi-aksi aktivitas berpikir itu ada di situ. Nah, disinilah kemudian bahwa sebenarnya neuroteologi ini berusaha menjelaskan pengalaman keagamaan, perilaku dan keyakinan melalui proses kognitif. Tadi kita sudah lewati. Nah, dan penelitiannya itu memicu munculnya penelitian yang terkait dengan neuroteologi itu di neuroscience yang seperti tadi pemindahan otak dan sebagainya, itulah memicu muncul neuroteologi. Jadi tadinya tidak ada yang berpikir bahwa neuroscience ini bisa ada hubungan dengan teologi. Tapi akibat dites di orang-orang yang berdoa dan sebagainya, terpiculah muncul neuroteologi. Jadi kemajuan sains ini yang mendorong munculnya pendekatan ini. Saya kira itu yang menjadi dasarnya dari bahan ini. Dan tadi kita sudah lihat di pengalaman kerohanian itu ternyata menimbulkan aktivitas metabolisme. Metabolisme ini kan proses penciptaan energi. Jadi otak kita kalau kita aktifkan itu selalu ada energi di otak kita. Karena metabolismenya aktif. Nah, kalau dia aktif otomatis aliran darah juga aktif, oksigen juga banyak di otak kita. Karena kalau otak sering kekurangan oksigen, dia rusak. Nanti sarafnya pasti ada yang mati. Nah, orang stroke itu kan karena tiba-tiba ada penyumbatan, darah tidak jalan, oksigen dengan makanan tidak sampai, jadi langsung stop begitu saja di bagian tertentu. Itu yang terjadi. Nah, ini kemudian kita lanjut saja, neuroteologi ini konsepsinya seperti apa. Kalau kita lihat ada 2 kata situ, neuro dan teologi. Nah, kalau neuro itu terkait dengan gambar tadi yang otak di scan, lalu ada psikologi, ada neurologi sendiri, ilmu saraf, ada kedokteran dan ada antropologi. Ini kata neuronya ini sudah menyangkut begitu banyak ilmu lain sebenarnya. Sedangkan teologi seperti yang Bapak Ibu sekarang lagi ikuti kan itu soal-soal menyangkut aspek-aspek keyakinan, praktik-praktik agama, sikap-sikap beragama dan seterusnya. Jadi itu khususnya dalam kuliah ini tentu kita masukkan teologi Kristen. Jadi kita bisa belajar teologi agama apa saja, tapi kan di sini kita konsentrasi di teologi Kristen saja. Jadi ketika saya bilang teologi, kita teologi Kristen. Jadi gitu ya, kita harus batasi kita punya ruang lingkup. Lalu pendekatan di neuroteologi ini sendiri ada konsep-konsep yang sulit dan juga ada filosofi dan sifatnya khusus, misalnya tentang kehendak bebas. Ini bagaimana ya kehendak bebas ini dipahami dari segi neuroteologi.
Kemudian tentang kesadaran. Kesadaran ini datang dari mana? Kok bisa saya sadar tentang diri saya dan dunia ini misalnya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Nah, ada juga mengenai iman dan jiwa manusia. Ini jiwa manusia ini yang mana dan dia mau kemana? Itu kan juga pertanyaan yang sulit, Bapak Ibu. Tapi itu pertanyaan teologi ya kan? Nah, neuroteologi bisa juga masuk di bidang-bidang yang sulit seperti itu. Kalau mau ya, kalau mau susah-susah ya, silakan pelajari dan penelitian, tidak apa-apa. Nah, ada yang praktis-praktis saja, seperti tadi kan berdoa dipindai kepalanya, itu praktis sekali, langsung bisa lihat hubungannya. Hal-hal yang bersifat fisik dan kesehatan mental tadi yang disaksikan oleh Bapak Ibu kan, ketika tertekan, lebih baik saya mati saja ya. Tetapi ketika Tuhan berkehendak lain, dia perbaiki sistem saraf kita dan cara berpikir kita langsung kayaknya ya saya yang dulu itu aneh. Jadi kita memikirkan yang lalu itu kita rasa aneh sendiri. Kok bisa ya dulu? Karena terjadi pembaharuan di sistem saraf kita. Nah yang begitu bisa dipelajari secara praktis. Dan ini sekaligus untuk kalau misalnya ada yang lagi cari ide penelitian tuh. Nah itu apa hubungannya menyanyi dengan ketenangan hati ya? Kayaknya sudah dapat judul ini kan skripsi tesis. Itu praktis-praktis saja. Sudah bisa dilaporkan kembali sebenarnya. Karena firman Tuhan tentang hal-hal seperti ini sudah ada. Hanya tinggal didudukan dalam sistematika neuroteologi. Cuma itu aja pendekatan neuroteologi untuk memahami efek dari menyanyi terhadap ketenangan jiwa. Wah itu sudah mantap sekali ya. Efek dari bahasa roh terhadap ketenangan itu kan hal-hal yang sudah terjadi. Tinggal didudukkan skenario neuroteologinya. Saya kira itu nanti kalau perlu ya kita bisa saling tolong. Nah dari sini kemudian saya lihat lebih jauh lagi. Kalau gitu interaksi sains, agama, dan neuroteologi itu ada di mana? Nah ini ada bukunya. Dari tadi Pak yang disebut tadi Andrew Newberg ya. Dia menulis mengenai Principle of Neurotheology tahun 2010. Ini di bab 3 judulnya The Principle of Interaction Between Neuroscience and Theology. Ini e-book. Jadi pas kita pas bilang mau kuliah minggu depan, persoalannya kami ini enggak ketemu buku. Jadi tapi itulah Tuhan tolong. Ya. Saya tuh tidak sengaja ketemu dengan satu pendeta di Kupang yang menolong anak-anak yang kelihatannya tidak mampu-mampu lagi lah. Kalau dipikir ini anak ini nggak ada masa depan. Pendeta ini suka ngurusin anak-anak yang begitu. Jadi waktu salah satu anak di wisuda saya hadir dan terus saya tanya dia, Pak Pendeta pernah dengar neuroteologi? Loh itu saya pakai Pak. Wih. Luar biasa. Bapak pakai bikin apa? Itu ngatas ini anak-anak ini kan pakai neuroteologi. Oh begitu. Ternyata beliau ini belajar neuroteologi dan ajar kembali ke guru-guru di sekolahnya. Pendekatan neuroteologi untuk mengatasi anak-anak yang bermasalah. Jadi luar biasa. Itu saya bilang dia, Bapak pakai buku apa? Ada Pak. Saya nanti mau kasih tahu saya kirim. Wah sudah saya dikirimin, saya kirim juga Pak Risto yang heran, Pak saya udah dari mana? Ternyata ada teman saya pendeta di Kupang ada. Coba, jadi itulah cara Tuhan tolong kita kalau memang betul-betul kita mau kan keputusannya kan di sini loh mau. Ya sudah caranya gimana nanti Tuhan atur, ketemu juga buku ini. Wah senang sekali saya bilang, wah ini bahan kuliah sudah mulai kelihatan ini. Ya, jadi di chapter 3-nya itu beliau tulis hal-hal ini interaksinya di mana sebenarnya ini. Supaya kita bisa kembangkan pendekatan ini lebih lanjut. Menurut buku ini bahwa sebenarnya hubungan sains, agama dan neuroteologi ini ada sains dan agamanya ada 4. Yang pertama konflik. Tadi yang Bapak bilang kan. Kita curiga ini, kita belajar sains ini, lama-lama kita tidak percaya Tuhan. Itu saling curiga antara teologi dengan sains itu sudah dari dulu. Mereka saling curiga. Kan tadi saya dalam biologi kami diajar berdasarkan evolusi. Ini begitu bicara biologi dengan orang teologi, mereka mulai curiga. Jangan-jangan kita mau dibawa ke teori evolusi ini kan.
Nah begitu. Jadi hal-hal ini sudah lama terjadi dan ini sifatnya konflik, saling bertentangan. Karena perspektifnya agama itu kan fenomena supernatural, hal-hal yang tidak alamiah. Sedangkan sains minta bukti alamiah dan bisa dilihat. Kalau tidak, tidak ada. Nah, pasti sudah nggak boleh, kemauan untuk saling mendekat sudah tidak mau. Yang kedua, konflik ini sebenarnya bagi neuroteologi bisa kita jadikan cara untuk memfokuskan inilah pendekatan ini untuk menjembatani supaya jangan konflik. Ya kan, kita neuroteologi ini berusaha untuk membuat kita lebih paham lah kenapa ya sains tidak bisa menerima teologi dan kenapa teologi tidak bisa menerima sains. Jadi kita bantu berpikir kan, melihat di mana letak masalahnya. Dari situ kita bisa tawarkan pendekatannya. Nah, menurut penjelasan di buku ini, karena fenomena supernatural ini tidak bisa dibuktikan dengan sains, sebenarnya yang perlu dicari tahu, adakah fenomena yang tidak supernatural di agama yang masih bisa dibuktikan dengan sains? Masa semua hal di teologi tidak bisa dibuktikan dengan sains? Pasti ada kan? Nah, itu yang kita cari. Begitu juga di pihak sains. Pasti ada hal di teologi yang bisa dibantu untuk dibuktikan. Ya, itu bisa. Jadi hal-hal inilah yang menjadi neuroteologi ini menjadi menarik. Kita bisa bantu menjembatani. Yang kedua, hubungan bebas. Jadi sains melihat bahwa saya tidak ada pengaruh terhadap teologi. Dan teologi juga melihat teologi tidak ada pengaruh terhadap sains. Berarti bebas satu dengan yang lain, tidak ada saling mempengaruhi lah begitu. Nah, ini masih lebih baik daripada konflik. Tapi kan jadi tidak enak, kan kita masih hidup di satu otak yang sama. Ya kan kayak saya saintis, tapi saya kan pergi ngurus gereja. Jadi gimana caranya kan semuanya ada di otak saya. Jadi kan tidak masuk akal juga ini. Harusnya ada cara supaya mereka berteman. Walaupun bebas satu dengan yang lain, tapi kita coba lihat pertemuannya ada di mana sebenarnya. Karena ternyata setelah dipelajari ada hal-hal yang beririsan sebenarnya antara teologi dan sains. Dan inilah kemudian berkembang neuroteologi karena ternyata ada yang beririsan, ada yang bertemu sebenarnya. Tidak semua hal overlap, tapi ada yang overlap juga. Nah, itu yang kita sudah lihat tadi dari kesaksian-kesaksian bahwa hal-hal yang supernatural seperti tadi, kebiasaan memuji Tuhan, menyanyi, itu ternyata kan bisa kita ukur gelombangnya. Kalau gelombang otak diukur bisa, ya kan? Dan bisa dilihat juga dari orang melihat kita ini kalau suka menyanyi itu, kan kita punya suara itu kan lebih stabil dibandingkan yang jarang menyanyi, gitu kan? Nah, bisa diukur stabilitas suaranya, sebagainya. Wah, ini memang suara yang sudah terlatih dan sudah biasa dipakai untuk memuji Tuhan. Itu berbeda sekali ya dengan yang jarang dipakai. Itu saja juga bisa diukur sebenarnya. Hal-hal begini saya bisa ada irisannya. Sehingga kita di neuroteologi ini berupaya mengevaluasi mana topik-topik yang beririsan, mana yang tidak bertemu. Jadi yang tidak bisa bertemu juga tidak usah dipaksakan, yang bisa bertemu kita bangun menjadi satu kesatuan, kekuatan untuk menjelaskan hal-hal yang lebih baik lagi dan mudah dipahami. Jadi dengan demikian dari sudut pandang teologi kita kan maunya penginjilan terus jalan. Kalau di PGLI itu istilahnya api Injil terus menyala, ya kan? Kita harus penginjilan terus sampai Tuhan datang kembali kan itu. Yang kedua kita mau konseling di penggembalaan juga terus berjalan dan banyak orang disehatkan karena penggembalaan itu kan untuk kasih sehat domba-domba dan juga termasuk gembalanya ya. Ya, gembala juga butuh konseling. Jadi dengan neuroteologi ini saya yakin kita sudah bisa saling memahami lah kenapa gembala kita stres. Mungkin kita yang bikin dia stres, jadi kita kemudian berpikir secara neuroteologi. Kita nih mengganggu
korteks bagian depannya Pak Pendeta ini kan. Jadi akhirnya beliau stres ya ini. Jadi kita belajar sampai kita harus membantu Pak Pendeta supaya pikirannya tenang. Jadi maka kita doakan, kita datang, Pak Pendeta bagaimana kalau kita beli es krim dulu Pak? Kayak gitu kan. Jadi dia tenang kan itu. Karena kita sudah ngerti ini. Ini kalau dipindah ini dia punya ini apa? Gelombangnya lagi tabrakan. Diharmoniskan. Ini main saja. Tapi memang kan kita diharuskan berdoa untuk para gembala ya. Nah, kita harus bisa membangun hubungan seperti itu di neuroteologi. Yang berikut dialog. Nah, neuroteologi ini Bapak Ibu cocok dengan tipe dialog sebenarnya. Karena sains dan agama kita bisa dialog pakai neuroteologi. Jadi seperti yang Bapak Ibu rasakan, saya ketika ketemu ini saya sukacita sekali. Waduh, saya akhirnya juga ada gunanya kan. Saya punya ilmu. Jadi tadinya saya pikir ya biologi sudah biologi saja, tapi setelah ini baru saya mengerti bahwa ada ini cara kita ada hubungan. Seperti malam ini ternyata sudah bisa kan. Nah inilah yang tipe dialog ini yang sangat cocok dengan pengembangan neuroteologi. Kita membangun dialog antara sains dengan agama dan lebih baik memahami masing-masing pihak. Jadi tidak lagi terpisah. Dan yang terakhir, ini yang paling ideal kalau bisa terintegrasi kedua-duanya. Walaupun ini perspektif ya, harapan kita kedua pihak ini memberikan informasi timbal balik. Jadi antara neuroscience dan teologi itu saling mensuplai informasi. Nah, itu terjadilah integrasi di situ. Apa yang dibutuhkan di teologi yang bisa dibantu oleh neuroscience, apa yang dibutuhkan neuroscience yang bisa disuplai oleh teologi. Kalau bisa itu terjadi, bisa terjadi integrasi. Jadi ini perspektif mengenai bagaimana neuroteologi ini membangun hubungan antara sains dan agama. Jadi ini juga berlaku untuk agama yang lain sebenarnya. Baik, sampai situ ada 4 tadi. Dan yang berikut yang saya dapatkan juga di artikel di internet ini, bagaimana cara teologi melihat kepada neuroteologi. Jadi teologi melihat ke neuroteologi. Ini apa ini kan gitu. Jadi bertanya dia kan. Jangan-jangan ini berbahaya kan bagi teologi. Nah, itu ditulis oleh Ali Akbar Siae ini dari Institute of Haji dan Umroh kayaknya, pilgrimage umroh. Jadi dari perguruan tinggi Islam ini kan. Dia menulis di Balkan Journal of Philosophy bahwa neuroteologi atau dia sebut juga neurologi kerohanian atau neurology of spirituality adalah bagian dari neuroscience. Jadi neuroteologi itu adalah bagian dari neuroscience. Jadi kita lagi di kelas sains ini Bapak Ibu. Menurut Pak Ali Akbar Siae. Jadi kita sekolah teologi tapi belajar sains. Nah, jadi karena ilmu ini adalah ilmu multidisiplin. Jadi dia kalau dilihat dari sudut pandang teologi ini ilmu sains. Neuroscience yang masuk ke pendidikan teologi. Ya, luar biasa ya, ini ahli-ahli ini memang dia bisa bangun kita punya imajinasi ya. Jadi dia pakai bagian otak yang holistik. Dia lihat kan dia tidak pakai yang binari. Binari kamu di sana saya di sini. Kita tidak sama, tapi dia lihat dari holistiknya. Dan oleh sebab itu di dalam buku itu dia tuliskan bahwa dan dia buktikan betul bahwa ternyata secara keilmuan neuroscience itu sebenarnya tadinya cuma ada 3 bidang kajian. Dia tadinya cuma ada neuropsikologi, ada neurofisiologi, kalau fisiologi menyangkut sistem-sistem di saraf dan sebagainya, dan neurofilosofi mengenai filsafat ilmu saraf itu sendiri. Tetapi beberapa tahun belakangan ini muncullah neuroteologi sebagai bidang terbaru di neuroscience. Sehingga neuroteologi menurut pandangan neuroscience ini adalah cabang ilmu dari neuroscience. Wah, luar biasa ya kita. Jadi mata kuliah kita ini semakin connect.
Kita harus belajar sains juga kan. Jadi kalau ditanya di STT Tiberias itu belajar apa? Kita belajar sains juga di sana, selain teologi, yaitu namanya neuroteologi. Bagian dari neuroscience. Kalau kita tulis mata kuliah neuroscience kan tidak ada yang mau ngambil. Ini berat ini. Ternyata ditulis neuroteologi, baru orang percaya, wah ini ada hubungan dengan teologi ini. Nah begitu Bapak Ibu, jadi ternyata dari segi ilmu kedudukannya begitu, neuroteologi bagian dari neuroscience. Nah kenapa terjadi demikian? Karena ternyata dengan ada 4 kajian inilah baru bisa menjelaskan lebih detail mengenai kondisi kejiwaan manusia dan ciri-ciri perilaku manusia. Karena kalau cerita teologi kan cerita mengenai Tuhan, agama dan sebagainya itu mempengaruhi perilaku orang. Jadi kalau tidak dibicarakan orang cuma heran, kenapa orang ini kok bisa berubah ya? Dulu dia jahat jadi baik. Kalau cuma bicara fisiologi, psikologi kayaknya tidak bisa menjelaskan. Tapi kalau bicara kayaknya dia takut dengan Tuhan. Nah itu bisa. Itu kayaknya dia sudah bertemu Tuhan ya. Seperti tadi Bapak bilang saya bertemu Tuhan, itu merubah segala-galanya dan orang tidak bisa buktikan. Tapi kalau dijadikan ilmu, kita bisa diskusi. Nah, jadi penambahan, tapi Bapak Ibu karena ada penambahan bidang kajian inilah terjadi perdebatan sampai hari ini mengenai posisi neuroteologi ini. Karena ada yang bilang ini bagian dari neuroscience. Ada yang bilang tidak, berdebatlah kan. Tapi bagi kita yang penting kita mau ambil ilmunya, terus kita pakai untuk kepentingan gereja gitu. Jadi mereka berdebat, kita ambil ilmunya, kita pakai untuk pelayanan. Jadi maksudnya begitu aja kan. Tapi kita perlu harus tahu posisi ilmunya ini ada di mana ya. Nah, oleh sebab itu dari pandangan-pandangan ini ada beberapa pertanyaan riset dari para ilmuwan neuroscience, karena tadi neuroteologi bagian dari neuroscience, yang terkait dengan pengalaman kerohanian sebenarnya. Misalnya, apa peran otak dalam pengalamannya dengan Tuhan? Iya kan, peran otak kita dalam pengalaman dengan Tuhan. Itu pertanyaan neuroscience. Dan bisa dipertanyakan karena sudah ada ilmunya. Jadi kan boleh kan, dulu kan mau tanya ini di mana. Sekarang bisa tanya atas nama neuroteologi, ya kan? Ya kita tanya. Nah, tidak usah dijawab ya, tapi ini di buku ini diberitahu hal-hal yang bisa ditanyakan dari sudut pandang neuroteologi yang atas nama neuroscience. Nah, yang kedua, apakah pengalaman-pengalaman manusia dalam keagamaan berbeda dengan pengalaman-pengalaman lain? Itu juga bisa ditanyakan. Jadi contohnya kalau kita menyanyi puji Tuhan dengan menyanyi lagu rock, kira-kira beda atau tidak? Itu aja udah kita bisa rasakan. Kayaknya beda ini nyanyi lagu rock yang lagu dunia ya. Lagu bahasa rock. Lain lagi kan? Nah, belum dengar. Nyanyi lagu bahasa rock. Ya, belum pernah ya. Apalagi ini kan? Jadi kan itu bisa ditanya, bisa ditanyakan dan bisa diteliti. Ya, itu membuka peluang kita. Nah, apakah pengalaman-pengalaman tersebut hanya karena perbedaan kontennya, isinya? Ya kan? Tapi sekali lagi kembali tadi di lagu kan, ada lagu rohani kan yang tenang, teduh sekali. Ada rohani yang menggebu-gebu dan kayaknya kontennya tidak terlalu berbeda. Cuma iramanya yang berbeda-beda. Ini yang lagu pujian kan ada yang slow saja, tenang, tapi kita tenang. Ada lagu yang memang kita nyanyi dengan sakit gerakan, wah kita makin senang. Nah itu apakah pengalaman-pengalaman ini hanya karena kontennya itu saja? Jadi bisa juga kan lagu yang tadi saya bilang, lagu rock. Itu lagu-lagu rocknya kalau zaman saya itu Led Zeppelin. Nah, itu kalau kita dengar tuh sambil belajar itu kayaknya masuk. Kalau saya dulu sambil dengar bunyi keras, tung, pung, pung, sampai saya baca itu bisa. Tapi sekarang itu tidak nyambung. Dengar itu rasanya kayak sesuatu yang jauh sekali, asing. Ya. Padahal ada lagu yang mestinya kalau kita dengar kembali kita senang. Tuh. Ini tidak sama sekali, tidak ada hubungan. Kayak terlepas, tidak ada hubungan. Padahal dulu saya paling senang lagu-lagu rock yang begitu. Sekarang saya dengar saya sedih. Saya pikir, lagu ini, apa kontennya itu, isinya itu kayaknya kok
sedih sekali orang ini gitu. Jadi, iya, kasihan ya dia. Dia tahu enggak surga di mana? Kasihan sekali kita dengar ya, jadi sedih. Kalau dulu tuh enak sekali kedengaran, melodinya apa itu. Tapi sekarang pengaruhnya enggak ada. Malah saya lebih dengar kalau kau cari damai, saya senang. Karena pengalaman lagu ini ketika kita menderita kan, jadi tiap kali dengar itu sukacita. Pernah lewati masa-masa yang sulit itu ternyata memang bisa ya. Dan lagu ini benar gitu. Jadi itulah hal-hal yang kontennya mungkin cuma beda karena konten, tapi pengalamannya sama, ya toh? Jadi itu kemungkinan bisa dipelajari. Ataukah pengalaman keagamaan dan yang bukan keagamaan itu mempunyai kesamaan secara neurologis. Jadi gini, tadi di scan otak orang meditasi dan berdoa. Bagaimana kalau dia tidak meditasi, dia yoga? Itu jangan-jangan sama aja dia punya efek di otak. Nah, itu juga bisa terjadi seperti itu. Itu bisa jadi objek penelitian juga. Maksudnya gitu. Jadi kita sudah bisa teliti itu atas nama neuroscience, bisa diteliti. Lalu apakah mungkin bagi neuroetologi untuk meneliti tentang pewahyuan ilahi dari perspektif sains? Bagaimana Yohanes menulis kitab Wahyu? Dia dengar apa itu? Terus dia ketik dia di mana? Maksudnya disimpan di kertas seperti apa kan? Kita pikir itu ya. Lalu nabi-nabi ini dia waktu dengar Tuhan berbicara itu seperti apa? Nah, itu bisa dipertanyakan secara sains juga. Nah, nanti kita lihat lebih dalam apa yang terjadi, pertengkaran apa yang akhirnya terjadi dengan hal-hal ini nih. Sehingga kita lebih aware ya, kita lebih sadar bahwa neuroetologi ini bisa menjadi pisau juga untuk tikam kita. Kalau kita tidak hati-hati, karena perkembangan ini kan menyebabkan ada banyak pertanyaan terbuka yang harus diteliti. Nah, jadi ini hal-hal yang sifatnya saintifik. Jadi dari segi teologi, memandang neurotologi ini membuka pertanyaan-pertanyaan yang tadinya tidak ditertanyakan di dalam teologi. Nah, ini yang menjadi hal-hal yang perlu, tapi juga menolong kita untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran dalam teologi, pemikiran baru. Itu tergantung cara pandang lah, dari mana kita pandang. Kalau kita pandang dia sebagai integrasi, mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau kita pandang dia sebagai musuh, kita jaga-jaga kan. Jangan dekat-dekat lagi, bahaya ini kan. Tanya-tanya lagi apa hubungan otak dengan Tuhan kan. Jadi kita akhirnya tidak belajar apa-apa tentang Tuhan punya ciptaan yang kita bawa tiap hari jalan-jalan ini. Jadi tidak ada pelajaran apa-apa tentang itu. Jadi itulah tadi dari segi pandangan teologi. Nah, kemudian ada satu artikel lagi yang saya ketemukan, Neuroteologi, Challenge and Opportunities. Nah, ini ditulis oleh Pak Schweitzer, ada 3 penulisnya, dari Swiss dan dari Cambridge, UK. Itu nama apa? Jurnalnya ya. Ada yang bisa baca ini ya? Ini tulisan bahasa Jerman ya? Ya? Bisa, sudah. Ya pokoknya itu sudah. Ini jurnalnya kan. Dan ini bisa di download di internet. Dan mereka bertiga coba melihat neuroteologi ini kalau dia berhadapan seperti itu dengan teologi, itu dia memberi tantangan apa dan memberi keuntungan apa. Jadi hampir sama tadi yang tadi dari sini, dari buku Andrew tadi kan dia ada banyak pertanyaan baru muncul gara-gara ada neuroetologi. Nah dari sini kemudian 3 bapak ini coba lihat kira-kira di mana tantangannya dan di mana peluangnya. Nah kalau dari segi, karena dia tulis tantangan dan peluang, saya itu paling suka lihat peluang dulu baru tantangan. Kalau kita hati sudah kecil dulu, jadi kita lihat peluangnya dulu ya, supaya kita hati besar dulu, baru kalau mengecil sedikit saja. Jadi itu cara kita mempertahankan supaya kita jangan kecewa ya.
Nah, yang peluangnya itu adalah dari riset neuroscience terhadap struktur dan fungsi otak seperti yang dari tadi yang kita sudah lihat, itu kan hasil penelitian neuroscience semua yang kita lihat itu, kognitif apa itu, pembagian otak dengan bagian fungsi-fungsinya, itu bisa mengancam asumsi tradisional dalam agama dan teologi. Itu yang pertama kemungkinannya. Sebaliknya, kemajuan neuroscience menawarkan sumber-sumber pengetahuan baru. Dan untuk kajian tentang kepercayaan, aktivitas, iman, dan sebagainya. Jadi ada kemungkinannya dua. Satu bisa jadi musuh, satu jadi kawan. Nah, apa saja ya peluangnya? Di sini dituliskan. Di dalam artikel itu ada dikutip hasil penelitian dari Aquili, Nibert tentang mystical mind. Jadi pikiran yang mistis itu seperti apa? Terus mereka teliti dari sudut pandang biologi. Nah, jadi dia mau cek orang-orang yang berpikir mistis dalam hubungan dengan Tuhan ini, apa yang terjadi secara biologis di otaknya. Nah, kita sudah lihat beberapa gambar yang tadi itu, dia melihat eksperimen di biksu-biksu Buddha dan para biarawati Katolik yang sedang bermeditasi. Dan mereka menemukan bahwa ternyata kesadaran agama itu sifatnya otentik. Itu sesuatu yang murni, yang memang dikerjakan dengan kesadaran penuh. Itu kesadaran agama itu kesadaran beragama itu ternyata memang murni. Orang ini memang mau mengenal Tuhan, dia mau dengan Tuhan, itu murni dari hasil eksperimen ini. Yang kedua, dia pakai metode pemindahan otak tadi, bahwa betul terjadi perubahan aliran-aliran darah di otak selama meditasi dan berdoa. Kalau yang saya baca itu kan para biarawati ini mereka berdoa mengulang-ulang, diulang-ulang itu doanya. Diulang-ulang terus kan, dan makin hari makin lama memang otaknya jadi lebih harmonis ya. Jadi yang saya ingat tuh kalau kita disuruh doa Bapa Kami itu kan dari kecil memang doa pertama yang diajar tuh doa Bapa Kami, karena itu yang ada di Alkitab. Jadi kalau lupa kan bisa baca lagi. Tapi itu karena kita berdoa Bapa Kami itu diulang-ulang sampai hari ini, di tiap hari Minggu juga doa Bapa Kami ya kan, di acara ibadah pun ada doa Bapa Kami. Kalau saya merasakan waktu doa Bapa Kami, saya rasa kayak doa kita ini sudah sangat baik sekali. Karena yang ajar ini Tuhan langsung ini kan. Jadi itu suasana hati itu berbeda sekali. Kalau doa Bapa Kami itu saya rasa ini doa paling bagus sudah ini. Selesai kita berdoa itu sudah aminnya itu amin plong begitu. Enggak ada lagi yang masih tertinggal. Aduh, tadi masih lupa doakan ini, enggak lagi. Langsung komplit. Itu bisa begitu kan doa itu. Nah, itu ternyata juga bisa dicek kalau aliran darah kita. Nah, mereka menemukan ternyata ketika mereka sedang meditasi atau berdoa itu ada kesadaran yang hilang sebenarnya. Mereka jadi tidak sadar tentang dirinya sebenarnya. Apa yang terjadi di otaknya sampai bisa masuk sampai gitu. Saya yakin kalau Bapak Ibu yang sudah biasa penyembahan juga ada masa di mana kita tidak terlalu lagi sadar dengan sekitar kita kan. Kita betul-betul rasakan saya dengan Tuhan sedang bertemu. Orang lain yang lihat kita pasti tahu bilang ini orang kayak dia tidak sadar kan. Tapi kita juga tidak mengerti juga orang lihat kita kalau kita lagi langsung dengan Tuhan itu saat itu terjadi. Nah, mereka cari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ternyata bagian otak yang namanya hipokampus ini memblokir aliran sinyal ke parietal lobe. Jadi nanti kita akan lihat di gambar-gambar otak itu ada bagian-bagian yang terkait satu dengan yang lain. Tetapi pada waktu orang ini betul-betul di dalam meditasi yang mendalam, ada bagian hipokampus ini kasih mati aliran ke parietal lobe. Nah, di
kalau nanti dibaca hipokampus ini ada hubungan dengan amigdala ya, dekat situ. Sedangkan parietal lobe ini yang ada hubungan dengan perasaan. Dikasih mati sinyalnya, sehingga kita tidak rasa apa-apa dengan situasi di sekitar kita. Kita rasa kayak kita dengan Tuhan cuma berdua saja. Nah itu kan ada masa-masa seperti itu dalam penyembahan. Nah itu bisa dibuktikan bahwa ada pekerjaan saraf atau di otak itu ada kaitan satu dengan lain. Bagian per bagian itu ada yang bisa menghentikan sinyal kalau sedang penyembahan. Nah, itu luar biasa ya, bisa diteliti ternyata. Nah ini adalah orang-orang yang melihat neuroteologi itu sebagai peluang untuk mendukung teologi. Jadi dia ini meneliti ini untuk mendukung teologi, mendukung Tuhan. Pokoknya Tuhan itu ada, itu maksudnya. Dia tidak berdoa, dia tidak lagi mempertanyakan Tuhan ada atau tidak. Jadi kayak Pak Andrew ini dengan teman-temannya Newberg ini memang mereka berangkat dari kepercayaan bahwa Tuhan memang ada dan kita ada interaksi dengan Tuhan. Sehingga semua penelitian dia itu untuk ke situ arahnya, mendukung teologi. Nah, sebaliknya, nah ini dia nih tantangannya. Ada ahli-ahli yang berusaha membuktikan Tuhan tidak ada. Nah, jadi gitu. Teologi ini tidak benar, ya kan? Ini halusinasi saja. Itu juga ada pakai neuroteologi juga, pakai teknik yang sama. Coba di sini, contohnya ini yang paling top di sini ditulis namanya Persinger. Ya. Persinger ini dia coba melihat basis dari kepercayaan terhadap Tuhan itu ada di mana. Dan dia bilang bahwa sebenarnya orang bilang Tuhan itu kan sensasi saja, emosi, ya kan? Dari aktivitas neurologis. Jadi itu aktivitas saraf yang membuat orang itu bersensasi bahwa oh ada Tuhan. Nah, coba ini kan, jadi pakai ilmu yang sama kita bisa bicara yang berbeda ujungnya. Karena tapi di sini basisnya adalah ateis. Jadi kita harus memilih. Kalau menurut saya kesimpulannya, sebelum kita mengembangkan sesuatu kita harus pilih duluan. Percaya Tuhan atau tidak. Kalau kita tidak percaya Tuhan, pasti kita akan berusaha ambil kesimpulan bahwa Tuhan tidak ada, biar teliti, ujungnya Tuhan tidak ada. Walaupun ada hasil penelitian yang menunjukkan ada, kita hapus. Atau kita sengaja tidak bicarakan, kan? Bisa. Nah, ya gitu juga dia penelitiannya terhadap orang-orang yang beribadah kayak tadi, yang biksu-biksu itu, lalu dia bandingkan dengan orang sakit epilepsi. Dia tes juga orang epilepsi itu. Dia bilang kayaknya reaksinya sama. Jadi kesimpulan dia itu nabi-nabi yang dari Alkitab itu kemungkinan mereka sakit epilepsi. Jadi bisa mendengar suara-suara, terus melihat sosok-sosok itu. Nah, karena diuji, dites tuh Bapak Ibu. Jadi epilepsi itu kan gangguannya ada di saraf di sini. Ditutuplah pakai sesuatu supaya tidak bisa dengar apa-apa, terus dites. Ternyata efeknya sama dengan orang lagi berdoa. Jadi dia bilang kayaknya yang di Alkitab itu, yang banyak di menulis Alkitab ini orang-orang epilepsi. Dia bisa kesimpulannya begitu kan? Ya sudah, namanya dia mau membuktikan bahwa agama itu ilusi dan halusinasi. Jadi tokoh yang ditulis di buku ini memang dia disebut-sebut ini. Dia yang banyak meneliti untuk membuktikan bahwa sebenarnya keberadaan agama itu sifatnya kerusakan fungsi saraf. Ya, jadi orang-orang yang beragama ini kayaknya ada kerusakan saraf. Bisa begitu kesimpulannya. Jadi itulah yang terjadi di dunia ini ya Bapak Ibu ya. Jadi di satu pihak kita lihat wah ini ilmu bagus ini kan, tapi di pihak lain kalau ada yang salah gunakan ya bisa menyerang. Tapi saya yakin karena tugas kita ini kan bukan lagi membuktikan Tuhan ada atau tidak. Kita sudah percaya sungguh-sungguh, akhirnya kita ini nanti hikmatnya jauh lebih tinggi.
dibanding yang berusaha membuktikan Tuhan tidak ada. Dia baru di tingkat itu, kita sudah di tempat lain. Jadi pasti akan berbeda Bapak Ibu. Dan yang saya alami, kami sekolah di negara-negara barat ini, tiap awal tahun ajaran itu ada perdebatan antara profesor yang percaya Tuhan dan profesor yang ateis. Itu dibuka untuk mahasiswa baru. Jadi semua mahasiswa baru akan diundang untuk perdebatan seperti itu tiap tahun. Dan tiap tahun saya hadir juga untuk dengar. Saya pikir-pikir, ini profesor yang percaya Tuhan ini, dia tetap menjelaskan yang dia percaya kan dengan tenang. Tapi yang tidak percaya Tuhan itu kan dia berpikir keras untuk menjelaskan. Dari wajahnya kita bisa tahu dia pikir keras. Tapi yang menjelaskan tentang Tuhan dia tidak kelihatan, tidak berpikir, dia ngomong-ngomong aja, santai aja dia menjelaskan Tuhan itu seperti apa dia. Tapi itu di negara barat itu sudah biasa. Awal tahun ajaran dimulai dengan perdebatan antara ateis dan profesor-profesor Kristen. Itulah yang terjadi. Jadi tidak heran kalau hasil penelitian di sana itu macam-macam ujungnya. Karena memang alirannya sudah kelihatan itu di kampus. Nah, saya juga pengalaman kan dibimbing oleh profesor-profesor yang ateis. Kan? Tapi kalau saya mau ditelepon Pak Pendeta bilang, Samuel ini ada jemaat sakit. Wah ini jam pagi ini kan kita biasa mulai mau penelitian. Tapi saya yakin kalau kita pergi berdoa dulu untuk ini orang sakit, nanti pulang pekerjaannya juga selesai. Karena waktu itu saya majelis. Nah, waktu majelis kan angkat janji supaya mengurus jemaat. Jadi yang saya buat, saya berdoa, saya simpan semua, saya punya peralatan, saya menghadap pembimbing. Pak, saya ini harus pergi ke rumah sakit sekarang. Karena ada teman di gereja sakit. Jadi pendeta bilang sebaiknya saya dengan beliau pergi berdoa. Oh ya baik, terus kamu punya kerja gimana? Nanti saya pulang saya kerjakan. Gitu aja. Jadi itu kan kesaksiannya di situ aja tuh. Kita mau cerita apa dengan dia? Kan dia tidak percaya Tuhan juga. Tapi saya kasih lihat bahwa kalau panggilan pelayanan saya pergi. Nah, dan puji Tuhan, dari angkatan saya selesai lebih duluan dari yang lain. Tanpa kita berkhotbah ya, kita kasih lihat bahwa saya punya Tuhan ini jauh lebih hebat dari yang dibayangkan ini. Dan itu saya kasih kesaksian. Tiap kali mau penelitian ini kan harus booking alat, karena banyak orang ya. Nah kalau sudah booking terus nggak dipakai kan otomatis yang berikut yang masuk, itu nanti kita yang di belakang sana. Nah itu kalau itu sudah jam-jam 7 malam baru dapat giliran lagi. Tapi saya tunggu aja jam 7 malam saya datang, saya kerja. Dan tidak lama selesai juga itu pekerjaan. Jadi kalau saya lihat-lihat, kadang-kadang kita yang mikir-mikir tuh, nanti saya tidak bisa selesai kalau gini. Padahal sebenarnya tidak. Karena Tuhan bilang minta hikmat tuh. Jadi saya coba bilang, Tuhan kasih saya hikmat supaya sebentar saya kerja cepat selesai. Dan memang dikasih hikmat luar biasa dan didatangkan orang-orang untuk menolong. Itu bisa begitu. Dan selesai saya lebih cepat dari yang tiap hari di lab. Jadi bagaimana caranya bisa saya selesai lebih cepat. Mereka ini malah profesor. Salah satu profesor yang bantu saya perbaiki tulisan saya dalam bahasa Inggris itu dia bilang, karena dia juga suka ke gereja. Dia bilang, saya itu tiap lihat kamu ada di gereja atau di acara-acara klasis itu saya heran-heran, ini anak kapan dia selesai nih? Saya kan mahasiswa, tapi tiap hari ada acara gereja saya ada di situ. Jadi dia heran-heran juga kapan selesai ini kan. Ternyata saya selesai lebih duluan dari yang lain, makanya dia bilang luar biasa. Saya kira kamu udah selesai, tiap acara gereja kamu ada di situ. Tapi karena saya sudah mengangkat janji bahwa sebagai majelis, tugas saya adalah memperhatikan domba-domba. Apalagi orang sakit sudah sampai ke rumah sakit, waduh ini kalau pendeta dengan kita tidak tiba ini nanti mungkin dia sakitnya lebih parah, terus kita datang malah dimarahin kan. Kami sakit sudah beritahu juga tidak datang untuk doakan ya gitu kan. Itu hal-hal begitu Bapak Ibu itu tidak bisa dijelaskan secara sains. Tapi fenomena yang kita lewati dengan Tuhan itu lebih baik hasilnya. Itu kita coba bisa buktikan di hasil saja.
Tidak bisa lebih dari itu. Nah, kembali ke neuroteologi, karena ada perdebatan-perdebatan itu, kita harus fokus. Mana kajian neuroteologi yang bisa kita pakai dalam segi teologi ya, mengembangkan teologi Kristen. Di sini ada beberapa hal yang diusulkan. Misalnya kita memeriksa asal-usul aktivitas saraf terkait dengan pengalaman keagamaan dan kerohanian. Itu kita bisa pakai. Ya, ada begitu banyak hal, tapi kita bisa fokus saja. Yang kedua, apa yang terjadi dalam otak pada saat pengalaman-pengalaman keagamaan dan kerohanian. Itu juga bisa kita fokus di situ. Sehingga kita tidak tenggelam atau disambar oleh penjelasan neuroteologi tentang Tuhan tidak ada dan agama itu halusinasi. Nanti kita berdebat di situ, kita rugi. Ya kan? Jadi konsentrasi, fokus saja di dua hal ini. Lalu kalau ada kerusakan otak, penyimpanan fungsi otak dan pengalaman keagamaan, ya kita tahu ada trauma ya. Ada trauma-trauma, ada kekecewaan-kekecewaan dalam hidup. Ada juga rasa marah, dendam, ya kan? Itu semua kan kita alami ya, Pak ya. Itu semua bisa kita dekati dengan neuroteologi untuk menolong, ya kan? Kita konsentrasi untuk itu, kita tolong diri sendiri maupun tolong orang lain, kan begitu kan? Jadi itu lebih penting daripada berdebat Tuhan ada atau tidak, agama ini halusinasi ya, epilepsi atau apa ini. Kalau kita emosi, kita penelitian untuk berdebat itu habis kita waktunya, tidak ada guna kan? Nah, dan secara umum mari kita melihat neuroteologi ini untuk mencari solusi, jalan keluar mengatasi penyimpangan mental pada manusia. Nah, itu yang jauh lebih berharga. Saya yakin neuroteologi ini dipakai untuk hal-hal seperti ini. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang mau penelitian, ya, nanti penelitiannya tentang hal-hal ini saya kira sudah sangat menolong. Jadi jangan emosi dengan yang tadi bahwa agama itu halusinasi dan epilepsi, sudah kasih tinggal aja. Kita doakan dia supaya dia menemukan jalannya ya. Nah, itu jadi ini fokus. Jadi ini fokusnya ya. Ya. Lalu apa harapan dari neuroteologi ini? Ini ditulis oleh seorang ahli dari Iran, Alireza Sayyad Mansur. Jadi neuroteologi hubungan antara otak dan agama. Jadi dia juga ini seorang yang menjelaskan neuroteologi itu untuk membangun teologi. Nah, tapi dia konteksnya ini dari segi pandangan nanti diterapkan di Islamnya. Tapi saya potong-potong aja yang Islamnya, saya kasih masuk yang inti yang bisa kita ambil dari sini. Bahwa sebenarnya neuroteologi berpotensi menawarkan terobosan besar tentang pikiran manusia, kesadaran, penemuan ilmiah, pengalaman rohani, dan pemikiran teologi. Jadi bagi Alireza, memang neuroteologi ini terobosan yang sangat baik sekali. Yang kedua, setiap kajian ilmiah neuroteologi harus dipandang dan diinterpretasikan secara hati-hati, dengan cara melihat konteksnya dalam doktrin. Nah, doktrin ya. Kita semua dari gereja-gereja kan masing-masing ada doktrin. Itu harus dipegang di dalam interpretasi hasil penelitian neuroteologi. Jangan sampai hasil penelitian kita interpretasi di luar doktrin yang kita pegang. Nanti malah jadi kebingungan. Ya, tuh begitu dibawa gereja langsung Pak Pendeta bilang, "Oh, ini kayaknya kamu mau bikin kacau kita ini. Hasil penelitianmu di mana ini kan bikin kacau ini doktrin." Nah, jadi hati-hati, harus tetap perhatikan doktrin gereja masing-masing ya. Begitu juga harus perhatikan iman kita. Apakah hasil ini memperkuat iman kita atau melemahkan iman kita. Jadi jangan sampai hasil penelitian terus kita jadi goncang ya. Meneliti akhirnya menemukan kegoncangan iman kita. Nah, ini hati-hati juga. Yang ketiga, ya dari segi teologi sendiri. Jadi teologi yang sedang dipelajari dan dikembangkan ini itu harus dipakai untuk jadi pagar. Mau hasilnya apapun kita kasih masuk di dalam ruang itu. Kalau tidak cocok berarti tidak cocok dengan teologi Kristen. Harus
jangan dikembangkan, itu aja kan. Jadi tetap harus diperhatikan. Dan di sini dia katakan, walaupun kita nanti bisa mengerti lebih banyak tentang pikiran manusia dan biologinya serta sirkuit saraf yang ada di otak kita ini untuk menyelesaikan masalah. Ini masalah buatan manusia yang mau diselesaikan ya. Tapi dia bilang yang penting itu kan kepekaan teologi. Jadi teologi ini sesuatu yang menurut ahli resa lembut sebenarnya. Ada kebenaran di situ, makanya kan dia lembut ya, dia bicara tentang kebenaran. Teologi kan membahas tentang Tuhan, ya kan, iman dan seterusnya, dan itu menurut ahli resa itu lembut. Sehingga kepekaannya itu yang harus kita pakai untuk menginterpretasikan hasil penelitian neuroteologi. Sehingga ketika dibilang hasilnya menunjukkan ini ternyata seperti tadi kan, orang yang meditasi dengan epilepsi ternyata reaksi ininya sama katanya kan. Tapi kita pakai teologi untuk membuat dia bisa kita terima. Otomatis kita masukkan di teologi Kristen tidak cocok. Jadi kalau sudah begitu jangan diteruskan, pindah aja dari ini. Ya kan? Jadi harus ada itunya, kepekaan teologi tetap harus menjadi sesuatu yang kita pertahankan dalam hubungan dengan neuroteologi. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Mungkin agak komentar saya agak sensitif kali Pak ya. Silakan. Sejujurnya iri juga sih Pak dengan saudara-saudara kita di seberang sana. Karena tadi buku-bukunya semua dari seberang ya Pak ya. Yeah. Nah dulu saya pernah berpikir, kok ada orang gitu ya yang bisa mengorbankan nyawanya buat kepercayaannya gitu. Ya. Dan ternyata saya menemukan hal itu ya, ternyata mereka itu sudah mempelajari ini dari zaman dulu. Nah itu jadi tantangan buat kita orang-orang Kristen, terutama calon-calon hamba Tuhan ya, untuk lebih menggali hal ini. Ternyata ini penting. Ini bisa kita pakai buat brainwash jemaat, ya kan, yang bisa menobatkan jemaat, mungkin lewat pastoral konseling segala macam. Dan saya rasa keren sih. Puji Tuhan. Memang kalau kita baru uji coba di kita punya diri kita udah rasa wah ini luar biasa ini. Apalagi nanti bisa memberkati yang lain. Saya kira itu luar biasa. Karena kan jemaat paling keterikatan. Ya. Ya kan? Apalagi anak muda kan nggak jauh dari pornografi, narkoba, kan gitu. Pergaulan bebas ya. Muaranya di otak semua. Ya. Kalau kita bisa menjelaskan mereka tentang hal ini kan nggak ada yang nggak bisa sebenarnya. Betul. Karena kalau pola pikirnya diperbaiki, pasti akan ada terjadi perubahan. Karena ya Alkitab bilang kan kita harus berubah mulai dari akal kita. Di Roma itu dikatakan persisnya apa itu? Bapak Ibu ada yang apa? Berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu. Nah itu kan mulainya dari pikiran sebenarnya, pembaharuan itu. Dan di 2 hukum utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Nah, selama ini kita tidak bicara mengenai akal budi ini. Kita cuma bicara mengenai jiwamu. Ya. Akal budimu, nah ini siapa yang cerita bisa jelaskan ini kekuatan akal budi kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama ini bagaimana? Nah ternyata puji Tuhan lah ketemu ini neuroteologi ini, oh ini ada di otak kita ini rupanya ya kita tidak disampaikan lah, belum sampai dan puji Tuhan sekarang sudah sampai di kita terus pakai ini untuk menolong yang lain. Dan saya sudah praktekkan ini kan saya bicara dengan pendeta saya di Kupang tentang neuroteologi terus dia bilang saya, wah selama ini Pak kita penginjilan kita bilang terimalah dengan hatimu. Ternyata kan orang harus pikir, wah ini dia bilang ini kita harus hati-hati sekarang ini bicara mengenai terimalah Tuhan dengan hatimu. Ini bagaimana cara ini terima dengan hati? Ternyata kan harus dia timbang dan ambil keputusan. Karena keputusan ini diambil di otak, terima Tuhan atau tidak.
Jadi seperti yang saya bilang tadi kan, saya itu marah sekali keluar dari Ambon itu pergi sekolah itu dalam keadaan kecewa sekali dengan Tuhan. Kok bisa Tuhan biarkan seperti ini kita ini kan? Gereja dibakar, orang-orang dibunuh, ini kok seperti biasa saja, tidak ada perubahan. Tuhan ada bikin apa ini? Ya, tapi begitu diingatkan bahwa itu kamu punya iman yang kurang, saya terima itu dan saya putuskan, saya minta ampun dan saya minta tambahan iman. Sudah selesai lah. Nah itu kan cuma soal mau terima dan ambil keputusan sebenarnya dan terima, sudah. Jadi tidak ada lagi beban, tidak ada lagi pertengkaran dengan Tuhan kan? Jadi hal-hal seperti betul kita nanti bisa menolong yang lain. Sisa besok itu kan sebenarnya mengenai pengalaman kerohanian itu dilihat dari neuroteologi secara teoritis, ya kan? Jadi tadi kan sudah ada gambar-gambar itu. Tapi sebenarnya teori di balik ini apa? Yang harus didiskusikan dari sudut pandang teologi. Sehingga dari sudut pandang teologi Bapak Ibu bisa memikirkan, oh kalau begitu untuk penelitian itu sebenarnya bisa dari sudut ini atau itu. Karena ini kan kelas pasca sarjana ya, jadi saya mau tolong kasih lihat apa yang bisa diteliti sebenarnya dari objek ini. Saya kira demikian. Kalau sudah cukup capek kita sudah bisa berhenti. Kalau belum, terima kasih.